nggak boleh, harus buka. Jadi jangan pikir mati bunuh diri itu menahan berbuka penyebab kita masuk surga, tidak. Kecuali kita tidak merencanakannya. Sedang puasa ditabrak orang, meninggal langsung di tempat, berarti kita meninggal dalam keadaan belum berbuka puasa. Itu berbuka bersama bidadari. Tapi yang merencanakan nggak boleh. Ini nggak mau buka sampai mati, neraka. Kita hilang dengan tidur, maka tidak boleh berbuka, tetap harus lanjut. Sariawan lanjut, yang mudah-mudah sakit mata lanjut, pilek itu puasa. Berikutnya orang ketiga alhamlu, sekaligus dengan orang keempat ar-ridha', yaitu ibu hamil atau menyusui. Itu boleh berbuka. Kapan mereka boleh berbuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan batalnya puasa, mulai dari makan minum dengan sengaja, kemudian masuk sesuatu dari rongga berlubang, atau memasukkan sesuatu dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan malam ini kita sambung, yaitu tentang al-a'zar al-mubihah lil fitri, yaitu perkara-perkara yang menyebabkan boleh tidak berpuasa. Perkara-perkara yang menyebabkan boleh tidak berpuasa atau berbuka puasa. Baik, yang pertama yaitu as-safar, melakukan perjalanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian sakit atau sedang melakukan safar, maka gantilah di hari yang lain. Ayat ini menunjukkan bolehnya berbuka puasa bagi orang yang melakukan safar. Namun ini perlu difahami dengan benar, safar yang bagaimana yang dibolehkan untuk berbuka puasa. Ada dua model. Yang pertama yaitu ada yang boleh tidak berpuasa sama sekali, artinya langsung dari awal pagi tidak puasa, dan itu ada beberapa syarat yang menyebabkan boleh tidak puasa ketika musafir. Yang pertama, safarnya harus safar tawil, safar yang panjang. Ukuran safar panjang
yaitu safar yang menyebabkan bolehnya melakukan salat qasar dan jama', yaitu ukurannya 89 km atau 90 km. Jadi itu syarat pertama. Jadi enggak berlaku kalau safar pendek yang di bawah 90 km. Syarat kedua, ayunshi as-safar qabla tulu'il fajri wa yasilu ila makanin yabda' fihi jawazul qasar. Boleh tidak berpuasa sama sekali di hari itu. Syarat berikutnya yaitu orang yang safar itu keluar dari rumahnya sebelum datangnya waktu imsak. Jadi sudah keluar sebelum datangnya waktu imsak. Dan ketika datangnya waktu imsak, dia sudah berada di luar kampung tempat dia tinggal. Contoh, kalau imsak jam 5.30 misalnya, kita mau merencanakan perjalanan ke Banda Aceh, berarti syarat pertama sudah dapat, yaitu safar jauh, merencanakannya melebihi 90 km. Syarat kedua, kita sudah keluar sebelum datangnya waktu azan subuh atau waktu imsak. Kalau imsak jam 5.30, maka kita sudah keluar dari rumah dari jam 5 subuh. Dan ketika azan subuh berbunyi, kita sudah berada di luar kampung halaman atau di luar kampung kita tinggal. Jadi kalau dari sini kita berangkat jam 5, maka kita sudah sampai di kampung sebelah. Alahnya apa kampung? Yang jalan keluar ke Banda Aceh. Apa kampung setelah ini? Mongedong atau Cunda. Pokoknya ketika kita keluar sebelum azan, ketika bunyi azan datang, yaitu waktu imsak datang, kita sudah tidak lagi berada di kampung kita. Jadi dalam hitungannya, ketika datangnya imsak, kita sudah dianggap musafir. Jadi ketika datang waktu wajib puasa, kita sudah posisinya musafir. Nah, tipe ini itu boleh tidak puasa dari awal dan tidak berdosa, karena dia memang bukan mukim, dia bukan orang yang dibebankan puasa. Jadi ini syarat kedua, boleh tidak puasa dari awal. Karena nanti orang salah faham, mengira atas nama musafir semuanya boleh enggak puasa. Padahal syaratnya keluar dari rumah dari sebelum imsak, sudah berada di jalan lewat dari kampung ketika datangnya waktu imsak. Tapi kalau kita misal melakukan perjalanan menuju ke Banda Aceh, kita keluarnya habis sahur, keluar dari rumah habis sahur, habis salat subuh keluar, itu waktu datangnya wajib puasa yaitu imsak, kita masih dalam posisi belum musafir, itu wajib puasa. Kapan boleh berbuka? Kalau di jalan mengalami masyaqqah, mengalami kesulitan. Jadi misal di jalan matahari luar biasa panas, ini kita nggak bisa bawa mobil lagi, Pak, karena mungkin bisa jadi terlalu lemah, sehingga disitulah baru boleh berbuka. Ini nggak boleh dari awal hana puasa. Jadi di jalan kalau ada masalah baru boleh buka. Ini jadi bukan sembarangan begitu merencanakan safar langsung dari awal nggak puasa, nggak boleh, kecuali dia lakukan hal yang tadi. Nah, syarat ketiga, alla yakuna syahsu mudiman lis-safar. Orang
tersebut bukan pekerjaannya sebagai orang yang selalu melakukan safar. Maka para supir yang kerjanya memang tiap hari berangkat, itu tidak berlaku ni aturan ini. Mau dia keluar sebelum subuh, mau keluar setelah subuh, para supir yang kerjanya memang supir setiap hari wajib puasa. Tapi yang terjadi hari ini malah supir yang paling banyak tidak puasa. Jadi enggak berlaku ini aturan ini kalau orang yang memang pekerjaannya supir. Ini hanya berlaku yang sekali-sekali keluar menjadi musafir. Jadi semua wajib puasa para musafir ini. Nah, kemudian syarat yang lain yaitu ayakuna safar mubahan. Safar itu harus safar yang mubah. Maka enggak boleh tidak puasa kalau seandainya perjalanan itu berbau maksiat atau merencanakan maksiat. Maka para orang-orang yang ingin merampok, mencuri, mengurusi masalah riba, dia pergi di bulan Ramadan, itu enggak ada keringanan untuknya. Enggak ada keringanan. Dia baru boleh berbuka kalau di jalan merasa kesulitan. Sama seperti tadi, ukuran kesulitan kalau enggak buka berbahaya. Jadi bukan merasa begitu sudah sedikit haus sudah merasa sulit, enggak. Jadi enggak berlaku keringanan boleh enggak puasa dari awal. Tidak berlaku bagi mereka yang merencanakan puasa, merencanakan safar yang berbau maksiat. Baik, inilah Bapak Ibu syarat seorang musafir baru boleh berbuka puasa atau tidak puasa sama sekali kalau dia keluar dari sebelum subuh. Berikutnya, orang yang dibolehkan, mohon maaf, ada tambahan sedikit. Jumhur ulama mengatakan walaupun orang yang musafir ini dibolehkan tidak puasa sama sekali kalau dia keluar sebelum waktu imsak, tetapi dianjurkan afdal lil musafir illam yatadarrar ayyasum. Tetaplah kalau disuruh pilih enggak puasa atau pilih puasa bagi musafir, tetap puasa lebih utama untuk dia ambil. Jadi walaupun tadi bisa dia enggak puasa, tapi berpuasa lebih utama. Jadi tunggu saja kalau di jalan nanti bermasalah, barulah dia berbuka. Kalau tidak ada masalah berarti tidak berbuka. Nah, kemudian orang yang berikutnya boleh tidak berpuasa atau berbuka puasa yaitu al-marad, yaitu orang sakit. Orang sakit ini boleh tidak berpuasa dengan syarat ayyashqa ma'ahu as-sawm masyaqqah syadidah. Sakitnya sakit yang menyebabkan kesulitan. Apakah dia khawatir binasa? Jadi kalau dia puasa khawatir binasa, atau dia khawatir kalau puasa bertambah sakitnya. Nah, ini model sakit begini yang boleh berbuka, atau khawatir kalau dengan puasa bertambah lama sembuhnya. Dan ini semua berdasarkan keterangan dokter yang mengatakan bapak enggak boleh puasa. Kalau bapak puasa, ini bapak enggak bisa sembuh. Atau kalau bapak puasa, bapak bisa mati, kata dokter. Ini yang model begini boleh berbuka. Kalau sakitnya berkelanjutan beberapa hari, malah enggak usah puasa. Nanti ganti di hari yang lain. Tapi kalau seandainya
sakit itu bukan sakit yang membinasakan atau sakit yang ringan, maka tetap diwajibkan untuk berpuasa, tetap wajib. Contoh gatal-gatal, misal kutu air, panu, kurap, cemekam, itu wajib puasa Pak. Jadi jangan sampai, kenapa Bapak nggak puasa? Saya ada cemekam Ustaz. Ini nggak boleh, dosa besar. Wajib dia puasa kalau sakitnya bukan sakit yang menyebabkan binasa. Tapi model-model diabetes Pak, yang saya tahu diabetes tu kalau puasa sangat berat karena ditimpa rasa haus yang dahsyat. Itu orang diabetes kalau kira-kira tiba-tiba diserang sakit, maka dibolehkan untuk berbuka puasa di siang Ramadan. Syaratnya dia merasa ini bahaya nih. Apalagi kalau dokter tadi sudah mengatakan, ini Bapak kalau merasa begini-begini nggak boleh sambung puasanya, harus minum obat segera, harus minum air, ini harus berbuka, kalau takut binasa. Karena ibadah itu levelnya di bawah nyawa. Menyelamatkan nyawa lebih utama daripada ibadah. Ibadah bisa ganti di hari yang lain, nyawa nggak bisa ganti. Makanya ketika sakit yang berat, itu nggak boleh seseorang disuruh berbuka. Misal, buka, hai mak, ini harus minum mama, bapak buka, ini harus minum. Si bapak bilang, enggak anak, biar bapak meninggal aja dalam keadaan berpuasa. Bapak merindukan bidadari. Begitu mati, dia dapat bidadari, tapi bidadari dalam neraka. Itu namanya bunuh diri. Nggak boleh, harus buka. Jadi jangan pikir mati bunuh diri itu menahan berbuka penyebab kita masuk surga, tidak. Kecuali kita tidak merencanakannya. Sedang puasa ditabrak orang, meninggal langsung di tempat, berarti kita meninggal dalam keadaan belum berbuka puasa. Itu berbuka bersama bidadari. Tapi yang merencanakan nggak boleh. Ini nggak mau buka sampai mati, neraka. Itu bunuh diri namanya. Jadi itu model sakit. Nah, kalau seandainya sakitnya tidak bisa sembuh atau divonis tidak akan sembuh, maka yang model begini malah tidak perlu berpuasa lagi. Cukup hanya membayar fidyah. Tidak ada puasa, tidak ada qadha. Yang model sakit, kata dokter, ini nggak bisa sembuh lagi. Jadi sakitnya berketerusan. Contoh stroke yang berkepanjangan, kata dokternya sangat mungkin. Jadi atau orang-orang kanker stadium 5 udah terbaring, nggak mungkin lagi. Itu nggak ada puasa untuknya, juga tidak ada qadha. Langsung boleh bayar fidyah dari hartanya. Oh, dia meninggal, tertinggal fidyah bulan itu, maka dibayarkan dari hartanya oleh ahli warisnya. Jadi yang mana yang sakit yang wajib qadha kalau sembuh, yang ada kemungkinan sembuh. Saya contoh, kita mengatakan, nak, biar nanti mama nggak puasa 15 hari, mudah-mudahan kalau sembuh nanti mama bayar. Dokter pun mengatakan begitu, ibu dapat insya-Allah sembuh. Kata dokter, ni yang penting jaga obat sembuh. Ternyata meninggal. Nah, berapa hari yang dia nggak puasa itu sebelum meninggalnya, itu diqadhakan oleh ahli warisnya atau membayar fidyah. Boleh pilihannya dua. Kata Aisyah, kata Rasulullah, falyasum anhu waliyuhu, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Jadi misal bapak 15 hari sakit, tapi masih yakin bisa sembuh, rupanya boleh meninggal di 15 Ramadan, berarti ada 15 hari yang enggak puasa. Itu ahli waris. Kalau ada 5 orang anak, maka berbagi-bagi 3 hari tepung.
anaknya suruh puasa 3 hari, niatnya untuk ayahnya. Atau kalau anaknya tidak mau mengambil itu, boleh membayar fidyah. Berapa fidyahnya Bapak Ibu? Fidyah itu dalam bahasa Al-Quran kan ta'am, wa ta'amun fidyatun ta'amu miskin. Fidyahnya adalah memberi makan orang miskin. Satu kali memberi makan orang miskin, bukan 3 kali memberi makan. Ini ada khilaf tentang cara membayar fidyah. Ada sebahagian besar ulama mengatakan paling bagus makanan jadi. Jadi nasi sudah ada, menu ayam, pokoknya yang istimewa lah, sekitaran 20 ribuan lah satu kotak itu. Nah itu kasih ke satu kepala atau satu orang mengganti 1 hari. Jadi kalau dalam satu keluarga ada 5 orang, kita kasih 5 kotak, berarti sudah 5 hari yang kita bayarkan fidyahnya. Itu pandangan dari banyak ulama, juga membolehkan dan menganjurkan memberi makan langsung jadi, langsung dimakan jadi, ya. Nasi kotak atau nasi bungkus sudah ada minuman jus-jusnya. Atau pilihan kedua, boleh memberi makanan mentah seperti makanan pokok, seperti beras. Nah, pandangan masalah beras ini juga boleh. Ukurannya beda-beda, Pak. Banyak pandangan masalah ini. Saya baca minimal ada yang berpendapat 7 on atau 7,5 on per kepala per hari. Menurut mazhab Hanafi 1,5 on, iaitu 1,5 kilo. Jadi permainannya bayar fidyah itu antara 7,5 on atau 7 on sampai ke 1,5 kilo, 1,5 kilo. Kalau kita ragu-ragu, maka ambil yang tengah atau ambil yang tinggi. Paling kurang ambil 1 kilo lah untuk satu orang. 1 kilo beras berapa, Pak? Tergantung apa yang kita makan. Kalau kita makannya beras Raja Wali, maka kasih Raja Wali. Kalau kita makan sendok, kasih sendok. Merek beras maksudnya. Beda aja sendok. Merek beras. Apa yang kita makan? Kita makan Ramos nomor 1, kasih itu. Apa yang kita makan? Jadi per kepala per hari dari hari yang tertinggal. Nah, itu ukuran yang ada. Kalau saya menganjurkan ambil yang tinggi, jangan ambil yang minimal, ambil yang tinggi, antara 1 kilo, 1,2 kilo gitu. Nah, itu juga boleh. Nah, jadi itu membayar fidyah. Jadi orang sakit ni dipuasakan atau dibayarkan fidyah oleh ahli warisnya kalau sakitnya bukan sakit yang tidak mungkin sembuh. Sakit yang mungkin sembuh. Kalau tidak mungkin sembuh, nggak ada lagi qadha, tidak ada lagi qadha, tidak ada lagi puasa, cukup hanya bayar fidyah saja. Baik, itu orang kedua yang boleh tidak puasa. Kalau demam, tergantung. Kalau demamnya mumang asal keluar jatuh, apalagi yang datang tukang tagih hutang langsung naik demamnya. Nah, itu yang model kayak gitu. Kalau demamnya udah parah, itu boleh nggak puasa. Tapi kalau cuma mumang saja, mumang gitu kan, Pak, itu kalau bisa hilang dengan tidur, maka tidak boleh berbuka, tetap harus lanjut. Sariawan lanjut. Yang mudah-mudah sakit mata lanjut. Pilek itu puasa. Berikutnya orang ketiga al-hamlu, sekaligus dengan orang keempat ar-ridha', yaitu ibu hamil atau menyusui. Itu boleh berbuka. Kapan mereka boleh berbuka? Ketika khawatir terhadap kesehatan dirinya atau kesehatan anaknya. Begitu juga orang menyusui boleh berbuka kalau khawatir terhadap dirinya atau khawatir enggak ada susu kepada anaknya. Kalau dengan puasa, nanti bedanya
yaitu pada pelaksanaan qada dan fidyah. Jadi kunci yang mudah diingat begini, kalau seorang ibu, ini Bapak nanti gunanya untuk isteri ni, kalau dia hamil, kita tanya, kamu sanggup puasa tidak? Dia bilang, saya enggak sanggup, lemah karena muntah terus-terusan masa hamil, kan begitu. Nah, lalu dia berbuka. Alasan dia berbuka atau enggak puasa karena dirinya lemah. Ini nanti cukup hanya qada, tidak ada fidyah. Tapi kalau kita tanya, sanggup puasa enggak? Saya sanggup, cuma takut kalau saya puasa anak di dalam kandungan ni berbahaya. Apa kata dokter? Harus makan. Takut kalau puasa anaknya lama-lama mengkerucut, nanti waktu keluar bakso pula. Karena enggak ibunya puasa sepanjang Ramadan misalnya, anak enggak ada gizi. Kalau dia sanggup puasa tapi khawatir terhadap kandungannya, ini yang model begini, wajib qada dan wajib menambah fidyah. Menyusui juga begitu. Kalau dia berbuka karena khawatir terhadap kesehatan dirinya, hanya qada. Tapi kalau dia khawatir terhadap anaknya, selain qada, wajib tambah dengan fidyah. Begitu kunci yang harus kita ingat saja. Jadi kalau ada faktor eksternal, ada faktor orang lain atau orang anaknya, itu ditambahi dengan fidyah. Baik. Kemudian satu lagi nih, berhubungan dengan ibu hamil dan menyusui. Kalau dia terus-terusan hamil, pokoknya selama 5 tahun perkahwinan pertama, kerjanya cuma hamil saja. 7 bulan sekali hamil lagi, 7 bulan hamil lagi, anak prematur semuanya misalnya. Contoh, sehingga dia enggak sempat untuk qada, enggak sempat qada, karena asal mau qada hamil lagi, baru selesai muntah-muntah, baru melahirkan, hamil lagi. Kan ada yang kurang kerjaan begitu kan Pak. Ini biasanya kalau suaminya udah ekonominya udah bagus lah, pokoknya kata suami, kah kaduk di rumah, kah hamil menteng, mume ke menteng, nak payah fikir lain misal. Ini yang model enggak bisa qada. Kan seharusnya tahun itu kan dia harus qada dari bulan Syawal sampai bulan Syaban. Enggak bisa, selalu hamil. Nah, yang model begini apakah ada fidyah, ada tambahan fidyah selain qada atau tidak? Nah, ini yang perlu diperjelas. Kalau datang uzur dari Allah, dia enggak kuasa menolak uzur dari Allah, baik hamil terus-terusan atau menyusui terus-terusan, belum besar yang kecil kanalom, terus dia enggak bisa qada selama 5 tahun, kan? Atau dia sakit sepanjang 5 tahun tu sakit, maka yang model begini itu hanya qada, enggak ada tambahan fidyah. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dia hanya qada saja, karena dia bukan menyengajakan menyelang Ramadan dengan tidak bayar. Tapi kalau model ibu-ibu atau siapapun ada waktu untuk qada, enggak diqada-qada sampai terselang Ramadan, nah itu berarti dia yang melakukannya dengan sengaja, maka selain qada wajib ditambahi dengan fidyah. Karena selama ini kan orang berfikir begini, atas nama sudah terselang Ramadan belum bayar, berarti nanti selain qada tambah fidyah. Padahal di dalam kitab-kitab dijelaskan, lihat dulu kondisinya, kenapa dia enggak bayar. Apakah datang uzur dari Allah atau dia sendiri yang memang enggak mau bayar. Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Baik. Orang kelima yang boleh berbuka puasa atau tidak puasa, al-harim, yaitu orang yang sudah tua renta. Nah, tua renta ni al-syekhul fani wal-ajuz al-faniyah al-ajizin anis saum fi jami' fusulus sanah. Sepanjang sudah tua itu betul-betul tidak mampu lagi,
enggak mampu lagi puasa, maka tidak ada puasa, tidak ada qada, tapi cukup hanya membayar fidyah. Cukup hanya membayar fidyah. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang sudah lemah, tidak mampu lagi puasa, maka cukup membayar fidyah. Syarat lemahnya yaitu memang benar-benar kalau dia puasa binasa. Katuhanan, Pak. Sudah umur 60 70. Memang sudah tua sekali. Kalau puasa pingsan. Asal puasa pingsan. Kalau nonton dia enggak bisa pingsan. Tapi kalau puasa dia pingsan. Ini enggak usah puasa lagi. Enggak usah puasa. Memang kalau lemah dah. Cukup hanya bayar fidyah. Tidak ada puasa, tidak ada qadha. Kapan bayar fidyahnya? Setelah melewati puasa itu. Jadi jangan bayar fidyah sebelum melakukan puasa. Ini misal di bulan Syaban nih. Kita umur sudah 70. Kan? Enggak boleh kita bayar fidyah di bulan Syaban. Misal kita bilang, mana nak pergi bayar fidyah ayah untuk sebulan. Ni Ramadan ni ayah enggak sanggup juga ni. Ayah sudah bertambah lemah seterusan. Isteri ayah enggak ada yang peduli sama ayah satu pun. Padahal empat-empatnya begitu kata dia. Padahal yang membuat dia bertambah lemah gara-gara empat-empat itu kan. Jadi enggak boleh anaknya langsung bayar fidyah di bulan Syaban untuk sebulan yang akan datang, karena belum terjadi puasa itu. Fidyah itu kan berlaku setelah terjadinya puasa. Bisa jadi sebelum datang puasa sudah meninggal. Kan? Yang paling gembira siapa? Yang empat tadi. Hilang beban mereka. Jadi kapan bayar fidyah? Setelah melewati puasa. Maksud melewati fidyah hari ini boleh bayar untuk puasa kemarin kalau mau bayar per hari, atau tunggu sebulan lewati Ramadan, nanti Syawal bayar fidyah untuk sebulan yang telah berlalu. Model-model begitu. Atau 2 minggu lewat Ramadan, nanti bayar untuk 2 minggu ke belakang, nanti tinggal 2 minggu lagi bayarnya di bulan Syawal. Pokoknya lewati dulu Ramadan itu, lewati dulu puasa. Hana fidyah segala melakukan atau melewati hari puasa itu. Terjadinya fidyah setelah kita melewati puasanya. Nah, orang yang sudah tua ini enggak perlu lagi puasa, enggak perlu qadha, enggak ada, cukup bayar fidyah. Imam Malik itu umur 60, itu udah enggak puasa lagi, Pak. Udah lemah sekali Imam Malik. Itu imam besar, enggak sanggup lagi beliau puasa. Sehingga Imam Malik dari umur 60 enggak puasa, hanya membayar fidyah. Ini sama dengan orang yang tidak mungkin, orang sakit yang tidak mungkin sembuh, enggak ada puasa, enggak ada qadha, cuma bayar fidyah. Itu orang sakit yang sudah divonis tidak mungkin sembuh. Yang keenam, boleh tidak berpuasa atau boleh berbuka puasa, yaitu irhaq al-ju' wal 'atash, orang yang terlalu lapar dan haus. Tadi dia puasa tapi terlalu lapar, khawatir kalau enggak buka binasa. Dia enggak ada masalah, sakit enggak, semua enggak. Tiba-tiba di siang Ramadan itu sudah ditimpa serangan yang lapar yang begitu kuat dan haus yang begitu kuat, dan itu sudah ditunjukkan dengan badan, fisik sudah mulai bergetar. Nah, kalau seandainya ada yang ahli kesihatan mengatakan enggak mungkin harus buka, maka tidak mengapa dia untuk berbuka. Asal mata sudah mulai kabur kan, Pak. Ini gara-gara sudah mulai tahan, enggak sanggup lagi. Di situ harus buka. Sama seperti yang kita cerita tadi, enggak boleh membinasakan diri. Allah katakan dalam Al-Baqarah 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Makanya dokter-dokter, tabib-tabib kalau lihat ada orang udah bergetar ini jangan bilang, oh ibu sayang kalau buka puasanya, puasa aja sedikit lagi. Itu kalau mati ibu tu, maka dokter ini itu tanggung jawab terhadap kematiannya. Dalam hukum agama bisa dianggap dokter ini membunuh pasiennya. Suruh buka aja, jangan ambil resiko, suruh buka.
Nah, yang ketujuh, al-ikrah, dibolehkan berbuka puasa bagi orang yang dipaksa berbuka. Jadi memaksa itu yang menyebabkan binasa. Contohnya ada penjajah, misal PKI lah. PKI kan sama dengan penjajah. Datanginya rumah orang Islam, pakai senjata, buka puasa maksudnya. Karena banyak buka, ada buka macam-macam, makan apa? Buka puasa. Kalau enggak saya bunuh. Ini senjata udah di tangan nih. Itu dibolehkan berbuka dan tidak berdosa. Nanti tinggal ganti di hari yang lain. Dia enggak dosa. Malah dia mengatakan terima kasih udah dipaksa. Memang dari tadi saya mau begini. Ya, rupanya pres supaya berbuka. Artinya dia enggak bisa melawan. Maka tidak berlaku dipaksa kalau orang yang memaksa bisa dilawan. Misal anak-anak ada pencuri, ada perampok, anak-anak bawa pistol air, buka katanya. Buka puasa apa enggak? Itu anak itu yang harus kita masukkan ke pistol air itu. Enggak boleh. Oh ya enggak, ya buka enggak. Kita kedepuk aja tiga. Jadi enggak boleh, yang enggak bisa dilawan yang baru boleh berbuka. Berikutnya, sahibul amal asyak, dibolehkan berbuka puasa orang yang kerjanya kerja berat, pok sempom, kerjanya kerja berat dan dia tidak bisa kerja lain, nggak ada keahlian lain, sedangkan dia punya nafkah, wajib nafkah pada anak dan isteri. Contoh misal orang-orang kerja bangunan yang dia nggak bisa kerja lain, suruh pegang komputer hancur, pegang keyboard hancur, disuruh jaga kasir, nggak tahu cara hitung uang, cuma bisa angkut barang, muat barang, gitu-gitu, bongkar, dan itu pekerjaan dia harus jalani dalam Ramadan, nggak ada pilihan. Itu yang begitu boleh berbuka, syaratnya puasa dulu. Nggak boleh selama Ramadan nggak puasa sama sekali, puasa dulu, begitu kerja betul-betul nggak sanggup baru diizinkan berbuka, ganti di hari yang lain. Kemudian yang terakhir, inqazul gharik, dibolehkan berbuka ditambahkan oleh mazhab Hambali, yaitu orang yang menyelamatkan orang lain dari tenggelam. Jadi gara-gara menyelamatkan orang lain dari tenggelam, kita terpaksa berbuka, udah masuk air, kita dibolehkan, tidak berdosa, nanti ganti di hari yang lain. Jadi orang yang kerja berat itu syaratnya puasa dulu. Semuanya puasa dulu. Kalau nggak sanggup baru boleh buka. Sayangnya hari ini para pekerja berat memang nggak puasa, memang nggak ada rencana puasa. Itu yang jadi masalah. Penggali parit, kerja bangunan, kuli bangunan, hanai puasa amtirobi. Mereka ada orang dalam bisa urus surga. Begitulah keadaan mereka, miskin dunia, miskin akhirat.